Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afriantika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis sebagai sumber ajaran agama. Akan ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu kedudukan hadis dalam Islam dan kehujaan hadis. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, posisi hadis dengan Al-Quran. Baiklah, hadis sebagai sumber ajaran agama. Hadis merupakan ajaran agama Islam, pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum. Juga apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dalam hal cara sholat, qadar, dan ketentuan zakat. Menurut istilah, hadis adalah segala ucapan Nabi, segala perbuatan, dan segala keadaan beliau. Yang pertama, kedudukan hadis dalam Islam dan dalil kehujaan hadis. Kedudukan hadis dalam Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum hadis kedua setelah Al-Quran. Sulit dipahami intervensi hadis. Dan surat yang termasuk dalam kedudukan hadis ada dua surat, Quran surat An-Nahl ayat 44 dan Quran surat Al-Hasyr ayat 7, seperti digambar. Yang kedua, dalil kehujaan hadis. Yang dimaksud kehujaan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujan atau dasar hukum sama dengan Al-Quran karena adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Dalil Al-Quran pada Quran surat Al-Imran ayat 32 dan hadis berikut. Aku tinggalkan dua pasukan untukmu, sekalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan satu kesatuan sesuai dengan firman Allah. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir syarat dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Fungsinya ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, bayan tafsir adalah menjelaskan makna dari Al-Quran, berfungsi merinci ayat secara global, membatasi ayat yang mutlak, mengkhususkan ayat yang umum, dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit. Yang kedua, bayan takrir adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran, memperkokoh isi kandungannya. Yang ketiga, bayan tashri adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran, merupakan ketentuan hukum dalam berbagai persoalan yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nasyak adalah adanya dalil syara yang datang kemudian berfungsi dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan-ketentuan ayat isi Al-Quran yang datang kemudian yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai hadis sebagai sumber ajaran agama. Apabila terdapat kesalahan dalam segi pengucapan ataupun tulisan, saya pribadi mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.